Pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog kita yang semakin menarik ini. Nah, Bang Yusuf, kan program Kartu Petani Berjaya ini ya tidak terlepas dari yang namanya sosok pasangan Pak Rinal dan Bu Nuni, ya kan? Nah, jadi kan, ya kalau dia masih gubernur, ya kan? Nah, kalau dia nggak gubernur gimana ini, kan? Gimana Pak? Iya, saya mempelajari berbagai macam program ya terkait dengan pertanian, khususnya pertanian rakyat di berbagai macam daerah, gitu loh. Memang selalu akhirnya berkaitan dengan sosok kepemimpinannya, gitu loh. Nah, kenapa akhirnya dijadikan bahan politik, gitu loh. Nah, ini kelemahannya saya pelajari. Pertama, kalau kita ada intervensi langsung terkait dengan kebijakan itu, ya, maka itu akan berbahaya. Gitu. Yang kedua, penggunaan anggaran. Jadi kebijakan itu dikaitkan dengan penggunaan anggaran daerah, gitu, yang akhirnya politik anggarannya sangat bergantung pada posisi atau sosok di si kepala daerahnya. Dan ini anggaran kita nggak ada dari APBD ya? Nah, makanya saya dari awal saya bilang kita bicaranya harus jangka panjang. Ya, kita terima kasih dengan Pak Arinal dan Bu Dunia sudah punya inisiasi ini, ide besar gitu loh. Ini ide besar. Ide besar. Saya mengelaborasinya menjadi satu konsep akademis ya yang nanti bisa diimplementasikan ke lapangan. Apa prinsip pertama? Prinsip pertama, kita harus menjalankan ini bisnis apa adanya. Bisnis as it is. Gitu. Yang kedua, tidak ada dana pemerintah. APBN enggak, APBD enggak. Hebat ini. Betul-betul murni banget ya. Saya bilang, kenapa? Dari prinsipnya ada dua, Bang. Gitu. Pertama, kita menghindari kalau ini menjadi komoditi politik. Gitu loh. Kemudian hari, walaupun sebenarnya ini adalah juga inisiasi politik tapi jangan sampai ini petani menjadi korban politik juga akhirnya. Gitu. Satu. Yang kedua, karena ini program bagus. Yang kedua, dananya nggak akan cukup kalau mengakomodir kebutuhan ini semua. Saya contohkan, misalnya kalau minta pakai kartu, misalnya, kartunya kita butuh misalnya ada 1 juta, harga 120.000, udah 20 triliun khusus untuk kartu doang, nggak cukup kartunya. Habis tuh kartu doang. Gitu loh. Gitu. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain, gitu. Nggak akan cukup. Pemerintah pusat pun nggak akan mampu, gitu loh. Gitu. Misalnya yang paling gampang kita lihat di tanaman padi misalnya, kan ada bulog pun tidak akan mampu, gitu loh, menstabilisasi harga itu, gitu. Oleh karena itu, yang perlu kita perhatikan adalah mengintervensi kelembagaan, ya, mengatur pun nggak boleh melarang. Lu nggak boleh dagang, nggak bisa, lu nggak boleh, karena itu ada undang-undangnya, persaingan, gitu loh, ya toh. Monopoli nggak boleh, ngatur nggak boleh, ya toh. Makanya yang bisa kita intervensi adalah informasinya, ya toh. Selama masyarakat itu tahu informasinya, dia akan ngambil keputusan atas dasar informasi tadi, gitu loh, Bang. Ya, makanya kita harapkan dan informasi ini semua pihak itu belajar nanti menyesuaikan dengerin informasi itu tadi. Ya kayak kita di COVID inilah. Iya. Kita kalau nggak tahu informasi kan panik kita. Tapi kalau kita tahu bagaimana cara menghindari penularannya, yaitu bagaimana kita mengendalikan ini, kita nggak panik, gitu loh. Yaitu dan kita belajar menyesuaikan diri dengan kondisi new normal ini tadi. Nah, ini juga sama. Tapi kan ini kan bagaimanapun kan butuh pengelola, Bang. Butuh ada yang ngelola. Nah, ini bentuknya siapa yang ngelola ini? Ya, ada jadi di dalam pergub itu ada BUMD. BUMD itu bekerja sama dan berbagai macam pihak untuk bisa mengelola ini, gitu loh. Ya toh? Ada sistem yang harus dikelola, kemudian ada sistem IT yang juga harus dikelola, ya toh? Jadi intinya kita melibatkan banyak pihak lah. Jadi kalau kita tidak ada, kalau misalnya kita ada dana APBD, dana APBN, juga selain tadi rawan dengan intervensi kepentingan politik, ya kan? Juga ya aspek hukumnya kadang-kadang kan menjadi masalah kan, gitu kan? Udah kerjanya setengah mati. Yang ditanya pertama berapa cetak kartu? Iya, kalau dari itu kan itu sangat jelas kan.
kalau satu kartu 100.000 misalnya ya, Iya. kali 2 juta, Iya. Dua- Enggak jauh, 200 triliun. 200 miliaran. 200 triliun. Iya. Ya, miliar, 200 Iya, miliar lebih. Wah, nggak bisa. itu bisa mengurus banget kan. Nggak bisa itu. Oke. Apa yang diharapkan oleh Bang Yusuf terhadap ini? Nah, kan ini kan juga tentu pasti juga harus ini ya, harus direspon oleh semua pihak. Terutama pengusaha ini. Iya. Kalau saya sih melihat wah ini madu ini kalau Iya. kalau nyemplung sini enak banget nih sebenarnya Iya, kalau iya, dari iya. sektor itu. Iya. Jadi sebenarnya kita bersyukur, ya bersyukur dikaruniai Allah SWT satu lahan ya yang subur, ya iklim yang baik, gitu, masyarakat yang guyup, gotong royong, negeri yang aman, gitu loh, damai sekarang, gitu, dan kita kekeluargaannya baik-baik semua, gitu. Nah, tinggal bagaimana mengelola ini, gitu. Kelemahan di kita lah ya, saya katakan di Indonesia secara umum itu kalau udah kita bicara kelembagaan, kita ini kalau main badminton jago bang, gitu. Tapi kalau main bola nggak bisa. Kalau sendiri-sendiri kita Bisa, jago. jago. Main badminton, main silat ya, silat jago, karate, angkat besi, jago kita semua. Iya, betul. Begitu udah berkelompok, udah tim mulai nggak bisa. berantakan. Itu menandakan bahwa kita manajemen kita nggak bagus. Nah, oleh karena itu kita harapkan ini bisa berjalan, kita susun manajemennya, ya sehingga semua pihak bisa terlibat ikut di dalam sistem ini. Gitu. Nah, ini yang kita sebut sebenarnya dalam konsep besarnya Lampung Incorporated. Artinya kita bareng-bareng semua nih. Nanti kalau mudah-mudahan kalau bisa berhasil, itu bahkan Indonesia Incorporated gitu loh. Kita ini kan slogannya saja gotong royong, tapi gotong royong itu masih aplikasinya masih begini bang. Kalau kita gotong royong di kampung, itu misalnya buat selokan atau jalan, itu kerja semua memang, tapi segitu, sistematika kerjanya, struktur kerja, siapa pemimpinnya nggak pernah kita bicarakan, gitu loh bang. Nah sebenarnya modalnya sudah ada kemauan kita untuk bergotong royong, tinggal bagaimana kita buat satu struktur sistem yang itu membuat kita lebih baik, optimal gitu loh. Yang menarik bahwa ini adalah tentu ini butuh waktu ya. Butuh waktu dan tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti, ya toh. Dan artinya dia tidak boleh terikat kepada siapa yang memimpin ya. Iya, kita harapkan seperti itu karena ini sistem yang belajar terus menerus. Belajar terus menerus. Dan pure bisnis kan? Iya, itu bisnis etis. Tadi ya, siapapun ya nggak masalah. Iya, gitu loh. Siapapun nggak ada masalah. Ya, kita belajar dari sistem yang lain kan sama juga, gitu loh. Gitu. Selama memang tidak ada yang signifikan yang sifatnya pelarangan, saya pikir nggak ada masalah, gitu loh. Gitu. Jadi ini yang kita harapkan. Oleh karena itu memang karena gotong royong tadi ya kita kalau istilah kami itu masuk surganya bareng-bareng. Masuk surga bareng-bareng ya. Jangan masuk surga sendiri. Iya. Masuk surga sendiri nanti salah masuk. Salah masuk atau bukan surga. Kita pikir itu. Ya, jadi pengusaha masuk, investor masuk, ya ahli-ahli dari akademisi masuk. Semua kita gabung bareng-bareng. Kita akomodir semua perannya. Gitu. Mudah-mudahan ya. Menarik sekali dialog kita ini ya. Mudah-mudahan apa yang telah menjadi tujuan daripada program ini dalam upaya kita meningkatkan harkat dan martabat ya, kesejahteraan petani itu bisa terwujud. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa petani sudah banyak memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi kehidupan kita. Terima kasih Bang Yusuf atas kehadirannya ya. Demikian pemirsa bincang saya bersama Profesor Dr. Yusuf Barusman MBA. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.